Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedengaran. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Di awal Syawal ini, alhamdulillah kita diberi Allah kesehatan melaksanakan ibadah puasa dan lain-lain. Sekarang tinggal kita memohon kepada Allah agar apa yang kita laksanakan diterimanya dengan sebaik-baiknya. Karena itu ucapan Idul Fitri yang paling disukai adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan maaf lahir dan batin. Bermaaf-maafan memang sangat baik, tetapi bermaaf-maafan itu lebih tepat waktunya sebelum puasa, supaya saling memaafkan, saling bersih menjalankan puasa. Jadi ini pun mudah-mudahan puasa dan lain-lain yang kita kerjakan bulan Ramadan yang lalu diterima Allah dengan sebaik-baiknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam hukum kasih sayang, ya, ada hukum timbal balik, reciprocity. Kalau si A sangat sayang pada si B dengan ikhlas dan jujur tanpa maksud tersembunyi yang tidak baik, insya Allah si B akan membalas dengan sayang yang setimpal. Kasih sayang ini bukan hanya antar sesama manusia. Semua makhluk juga mempunyai rasa kasih sayang. Bertahun-tahun yang lalu ada percobaan di Rusia tentang tanaman. Ada seorang menanam 2 bunga di dalam pot yang tanahnya sama, pupuknya sama, bibitnya sama, disiramnya sama. Tetapi perlakuannya terhadap kedua bunga ini berbeda. Satu disayang-sayang. Lekas kau berbunga ya, tumbuh dengan baik ya, katanya. Tapi yang satu kayak tidak diperdulikan. Tidak diperdulikan lah. Jadi pada waktunya yang satu menimbulkan bunga yang sangat baik, yang harum. Tetapi yang satu lagi malahan kurus, merana. Apa sebab? Karena yang satu disayang, yang satu tidak disayang. Jadi semua makhluk itu juga ada responsnya terhadap kelakuan manusia. Di dalam hubungan ini, yang kita utamakan adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sayang pada Allah, niscaya Allah akan sayang kepada kita. Kalau Allah menyayangi kita, niscaya apapun yang kita minta akan dikabulkan.
Seperti hanya seorang tadi pemuda dengan gadis, kalau dia sayang, memberi apa saja pun diusahakannya. Menyeberang lautan pun dia mau katanya. Jadi ini pun kalau kita sayang pada Allah, dia sayang pada kita. Sayang kepada Allah bagaimana? Ya, kita jalankan apa-apa yang disuruh Allah. Kita menjadi orang yang takwa, menjalankan apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang. Itu secara sederhananya pengertian takwa. Kalau diuraikan panjang memang bisa, tetapi kalau secara simpel, takwa itu sadar akan hadirnya Allah dimanapun kita berada, karena itu kita melakukan apa yang dibolehkannya, apa yang disuruhnya, dan kita menghindari apa yang dilarangnya, apa yang tidak boleh. Karena itulah dalam pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, kita selalu dianjurkan untuk menjadi orang yang takwa. Dan berbarengan dengan itu adalah pengertian kita disuruh mencari ridho Allah. Kalau kita tadi itu melaksanakan yang diperintahkan Allah, jauhi yang dilarangnya, maka Allah ridho kepada kita. Ridho itu, kalau bahasa sederhananya, suka, senang. Kalau Allah ridho pada kita, berarti dia senang pada kita. Bagaimana supaya Allah ridho pada kita? Sama dengan yang tadi itu, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Secara singkat, ada satu cerita, ada seorang traveler, seorang pelancong. Dia sudah berhari-hari berjalanan di padang pasir di Timur Tengah sana, berhari-hari, dan karena sudah capek, maka dia pun berhenti di suatu pohon. Dia berbaring di pohon itu, dia di bawahnya, bukan di pohon itu, dan ontanya diikatkannya di pohon yang berdekatan. Karena capek, udah berjam-jam jalan, maka dia tertidur. Setelah tertidur, singkat cerita, dia bangun. Waktu dia bangun, dia lihat ontanya sudah nggak ada. Padahal onta itu membawa segala perbekalannya. Pakaiannya, air minumnya, makanannya. Jadi dia pun setengah panik mencari kemana-mana. Dia carinya kemana-mana berjam-jam. Tidak ketemu juga. Akhirnya dia capek. Akhirnya tidur pula di bawah pohon. Sambil tidur itu dia sampai mengatakan, kalau begini ya Allah, barangkali lebih baiklah saya mati aja. Tapi rupanya Allah mentakdirkan lain, ya. Dia tidur terus, dan pada saat dia bangun, dia lihat sekeliling, sudah ada ontanya. Dia terlonjak kegirangan, girangnya bukan main. Ya. Tadinya setengah mati dia cari kemana-mana, situlah segala hartanya, makanannya, minumannya, tidak ketemu. Sampai dia minta supaya dicabut nyawanya aja. Sekarang tiba-tiba ada di situ apanya itu lagi, ontanya itu. Bukan main girangnya, senang sekali hatinya. Bayangkanlah betapa senang hatinya. Dalam cerita ini dia tadi terus berusaha juga kan,
tidak putus asa. Allah mengatakan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Cuma dia udah capek, dia tertidur kalau udah berjam-jam. Dalam Quran dikatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, kata Allah kepada hamba-hambaku yang keterlaluan berbuat dosa, yang sudah banyak melakukan dosa, jangan berputus asa akan rahmat Allah. Karena Allah mengampuni segala dosa, yaitu sangat pengasih dan penyayang. Tadi kita sebutkan bahwa dia sangat senang sekali, ya. Senang sekali setelah ketemu ontanya. Allah juga mengatakan, kalau hamba-hambaku itu berbuat salah dan dia taubat, maka aku sangat senang. Allah mengatakan, as for those who sin, Allah mengatakan bahasa Inggris nih. Allah segala bahasa dia tahu. As for those who sin, bagi tentang mereka yang berbuat dosa. Ghifari kan tahu kan? As for those who sin, and then, dan kemudian, do good, melakukan segala kebaikan, instead of evil, dan bukan melakukan keburukan, kejahatan. I am forgiving, kata Allah, saya sangat pengampun, and merciful, sangat pengasih dan penyayang. Allah mengatakan sangat senang kalau melihat hambanya yang melakukan dosa tetapi bertobat. Allah senang melihat hambanya yang melakukan kesalahan dan segera minta ampun. Di Quran dikatakan, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Jadi jangan diperlambat-lambat. Kalau tahu-tahu salah, astagfirullah, salah, ya. Jangan ditunda-tunda. Taubat itu tidak boleh ditunda-tunda, karena kalau nafas sudah di sini, taubat tidak diterima. Kalau sakaratul maut. Dan kita tidak tahu kapan kita didatangi malaikat maut. Entar aja, besok aja saya taubat. Entar aja saya memperbaiki diri. Ya belum tentu besok ada. Yang tahu rahasia itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu. Jadi jangan tunda-tunda. Segera, astagfirullah. Sangat senang melihat hambanya yang kembali kepadanya. Ya, artinya salah, maaf ya Allah, ampuni saya tidak lakukan lagi. Jadi jangan taubat main-main, harus taubat yang benar-benar, true repentance, penyesalan yang sesungguhnya. Ya, jadi Allah sangat senang. Tadi sebut si pengembara yang menemukan ontanya yang hilang, gembiranya bukan main, sampai lompat-lompat dia, ya. Tapi Allah mengatakan, rasa senangku
melihat hambaku yang bertobat jauh lebih besar dari senangnya pelancong yang mendapat ontanya tadi. Begitulah, ya. Jauh lebih senang, kata Allah, setiap melihat hambanya melakukan kesalahan, melakukan taubat. Rasa senangnya Allah lebih besar dari senangnya orang yang menemukan ontanya tadi. Bayangkanlah itu, ya. Karena itu, sebagai tom lain, kalau kita ingin disenangi Allah, diridhoi Allah, salah satu cara ialah bersegera bertobat. Ya kan? Ya. Karena Allah sangat senang bagi orang yang bertobat. Yang tobat itu bukan hanya harus melakukan kesalahan. Lupa berterima kasih juga kesalahan. Rahmat Allah sama kita tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, no beyond count. Di luar perhitungan, tidak bisa dihitung. Tetapi kita, kata Allah, sangat jarang kamu bersyukur, sangat jarang mereka bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Manusia itu sangat ingkar, katanya. Oh, kalau lagi sehat begini-begini, minum, lupa bilang alhamdulillah. Tapi kalau nanti udah giginya sakit, waduh, ya Allah, nggak bisa nelan saya. Tapi waktu sehat, lupa berterima kasih. Jadi kita harus membiasakan dalam waktu baik, dalam waktu senang, berterima kasih. Tidak usah kedengaran orang, dalam hati aja. Alhamdulillah. Allah Maha tahu. Suara yang sekecilnya dia tahu. Alimun bizatis sudur. Dia tahu sekali your inner thoughts. Pikiranmu yang paling rahasia dia tahu. Jadi kalau kita dalam hati mengatakan, oh, makasih ya Allah. Saya masih bisa puasa. Masih bisa jalan saya. Allah tahu. Dia tahu. Dia tahu segala-galanya. Kalau kita banyak bersyukur, banyak beristighfar lama-lama, perasaan kita juga enak. Hidup jadi enak, ya. Dan sekarang teringat soal hidup enak, ada resep untuk hidup enak. Enak hidup. Kalau pengen enak hidup, ya, satu, harus enak makan. Apapun yang dimakan merasa enak. Bukan makan enak. Kalau makan enak itu segala bistik, segala enak makan. Yang kedua, harus enak ke belakang. Artinya bab dan baknya enak. Kalau susah ke bab, susah sekali. Ya, jadi harus enak bab, enak BAK. Harus enak tidur. Ya. Kalau enak tidur, nikmat, ya kan? Enak tidur. Enak jalan, ya, jalan, bersyukur, ya. Dan saya tambahin lagi, enak melakukan sholat. Sholat yang enak itu kita kerjakan dengan jangan kayak ayam matuk-matuk, ho gitu. dengan memaknai apa yang kita baca, ya, kita sadari benar bahwa kita sedang menghadap. Kita sadari benar bahwa kita sedang memohon pertolongan. Ya, terasa enak.
Jadi itulah antara lain kalau mau pengen hidup enak. Enak tidur, enak makan, enak ke belakang. Enak semuanya, Bu. Ya itu. Nah, enak hidup. Bukan makan enak. Ya, makan enak tuh makanannya yang enak. Tapi ini walaupun yang dimakan itu hanya nasi, tempe, garam, tapi dirasakan pelan-pelan. Kalau peribahasanya enak makan dikunyah-kunyah. Apapun makanan, kalau dikunyah-kunyah, coba tanya dokter tuh, dokter. Apapun makanannya, sampai air liur keluar, akan terasa enak. Lambat, jangan buru-buru. Tempe aja, atau nasi putih. Lama-lama makin manis itu nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.